nasinya aja kayak makanan Iya. Enggak. kita dikasih kalau makan ya kita kasih piringan bulat itu nanti di sini kasihnya cabai giling itu loh Bang, dikasih tempe nah, dikasih sayurnya itu pucuk daun jengkol daun pucuk ubi itu dikasih tuang aja kalau nggak payah lagi kalau makan itu kalau orang makan Daun singkong ada ulatnya juga kadang. Kreatif dan saya Angga, di belakang kamera ada Aim dan pada kesempatan kali ini tamu kita adalah Saya Yusril Zamahendra. nah Yusril Zamahendra. Siapa sih ini Yusril dan kenapa sih kita undang gitu? Nah pada perbincangan kita pada kali ini adalah kita mau mengulik bagaimana siapa dia dan yang paling menariknya lagi dulu di kala kecil gitu atau gimana kalau umur 13 ini tuh Masa yes, berkembang. dalam masa pubertas ya. Pubertas. Nah, di umur segitu dia sudah mengalami kejadian yang kalau kita ngebayangin kita dalam posisi dia mungkin susah, menderita segala macam pasti kita rasain. Kalau mau kepo dengan bagaimana selengkapnya dia nanti, boleh nanti linknya di bawah. Nah, sekarang kita bersama Yusril. Ini panggilannya siapa nih? Panggilan biasa di luar Ongga. Oh, panggilan biasanya di luar Ongga. Panggilannya Ongga. Keren kayaknya Ongga. Itu bajunya ada Keman Creator. Ongga kreator juga dong. Ya kita sama-sama kreator. Oh kita. Kita. Enggak, ini pun baru. Oh baru. Nah, apa kabar Yusril Zamahendra? Oke, kabar alhamdulillah baik. Baik ya. Baiknya apa nih baik? Baik, ya sampai sekarang ini sehat walafiat. Dengan adanya wabah corona ini, semua kerjaan tertunda, semua aktivitas tertunda termasuk kuliah. Oh, Yusril kuliah. Ya kuliah. Kuliah sedang kerja gitu atau gimana? Ya kuliah kalau ada kerja juga. Sambil kerja. Kuliah sambilannya kerja. Oh, keren dong. Berarti bisa. Oh iya benar. Umur Yusril sekarang berapa nih? Umur 21 tahun. 21 tahun. Mungkin kalau aku nih umur 21 tahun kebanyakan masih main Mobile Legends. Enggak juga lah. Enggak juga. Mobile Legends baru beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu Mobile Legends. Oh, Perbank kayak Perbank. CC balik CC. Kayak masih zaman CC. Terus masih zaman apa? Kalau di Facebook itu ada gamenya main itu juga. Itu Dulu zaman Perbank. Enggak tahu aku. Enggak tahu ya. Tahu. Makanya dikasih tahu dong. Oke. Nah, balik lagi ke Yusril, kita ngomong sebelumnya di awal tadi. Di umur 13 tahun, Yusril udah mengalami kejadian yang mana dalam tanda kutip dia pernah masuk bui. Itu gimana kejadian singkatnya itu? Singkat aja. Cerita lagi nih. Enggak lagi, ini baru. Cuman kalau pengen dia bercerita lebih mendalam ya pergi aja ke channel dia. Gitu. Channelnya ada di bawah. Gimana ya Yusril?
Jadi Kita sampai santai sambil sebenarnya ngerokok. gini bang, bercerita tentang masa lalu, kita juga akan terbawa dengan suasana masa lalu. Dulu itu kejadiannya waktu Israel 2012, Oh 2012 berarti udah sekarang 8 tahun. 8 tahun ya. Udah lama ya. Terus. Jadi dulu Israel itu sekolah di salah satu sekolah yang ada di Pariaman, sekolah agama juga. Jadi di sana Israel pernah gimana ya, ada problem lah sama salah satu orang yang nggak usah juga. Sebentar deh. Problemnya ini dalam tanda kutip seperti apa nih? Ya ada permusuhan antara dia dengan Israel gitu. Oh. Dia yang memusuhi Israel, bisa nggak? Oh dia musuhin. Kenapa dia musuhin Israel? Padahal kan ada sebab dong. Tentulah ada sebab karena orang marah kita. Tentu ada sebab. Iya. Nah sebab ini kenapa? Jadi dia itu anak tinggal pernah tinggal sekolah lah di sana. Jadi dia merasa dirinya besar, dia merasa dirinya butuh dihargai. Oh dia pernah nggak naik dulu? Nggak naik. Terus itu umur 13 tahun itu kelas berapa? Baru masuk SMP, baru tamat SD malahan, Bang. Baru beberapa bulan sekolah gitu. Oh baru masuk. Terus. Jadi setelah itu kan dia bermusuhan dengan Israel gitu, rasanya gimana gitu kan, nggak enak gitu. Kejadiannya gini bang, awalnya pas Israel sekolah di sana, dari awal sekolah nih dia sering bully Israel gitu. Ya, dari padahal pergi sekolah kita itu bareng loh bang, satu angkot Dekat ya malah. dia rumahnya dekat, satu jalan lah sama sekolah gitu. Dia di satu angkot kita itu dia nggak ada masalah sama Israel. Cuman nyampe di sekolah entah apa sebabnya, entah karena dia udah berkumpul sama aliansi teman-temannya yang katakanlah nakal gitulah. Sedangkan Israel dulu orangnya ya diam-diam aja, nggak pernah neka-neko gitu kan. Oh jadi Israel dulunya anak baik. Ya katakan bisa gitulah. Bisa gitu. Dulu aja sekarang enggak. Orang baik lah. Oh, sekarang lebih baik ya. Lebih baik lagi lah. Terus Karena ada pengalaman di sana. ada pengalaman. Nah terus habis itu Entah kenapa ya, sampai di sekolah dia itu sering bully atau malak lah. Dulu kan seorang itu suka malak tuh waktu minta duit gitu ya. minta duit. Ah. Kalau nggak dikasih, pernah sering didorong hampir masuk sungai dekat sekolah itu. Sekecil itu orang dia berani. Ya gitulah keadaan zaman itu. Bocah nakal banyak. Terus sampai ada kejadian, mohon maaf dalam tanda kutip tragedi, dia meninggal itu gitu. Mending kita cerita dulu ya dari awalnya kenapa Iya. bisa bertengkar gitu ya. Singkat aja, kalau pengen lebih lengkap mah ke channel Yusril aja gitu. Ya jadi sampai Yusril di sekolah, Yusril itu dulu dilempar nih sama batu. Ada buah batang yang ada dekat pantai itu, ada buah yang dilempar. Terus dia ngajak berkelahi, Yusril nggak mau gitu. Buahnya ini buah apa nih? Ada batang-batang yang di dekat pantai itu loh. Oh, Batang-batang ada buahnya yang hitam itu. yang gede-gede ya. Ya, dilempar. Dia ngajak berkelahi, Yusril nggak mau. Terus kawannya maksa dan akhirnya Yusril awalnya pengen datang ke sana itu bukan untuk berkelahi bang. Cuman di situ karena temannya maksa untuk ke sana ya otomatis kita ke sana lah. Laki-laki juga bang. Datang awal niatnya ke sana itu Nggak pengen berkelahi. Oh, nggak pengen berkelahi. Karena dipanggil datang. Dipanggil, ya. Inisiatif aja gitu. Iya, dipanggil datang itu dipaksa loh bang, bukan kehendak sendiri juga. Karena nggak mau ada problem kayak gini. Cuman dipaksa ya, mau nggak mau harus datang. Soalnya kita rame loh bang, orang yang ngajak-ngajak tuh, satu orang dua orang. Oh, berarti dia rame-rame. Berapa? Rame dia bang. Kalau dibilang ramenya berapa, rame banget bang. Soalnya Kisaran aja ada 5, 6, 7, 8 gitu. lapangan bola penuh. Teman semua. Bukan teman aku bang, rombongan dia. Soalnya anak yang diajak itu bukan anak sekolah di sana juga, ada sekolah lain juga. Bayangkan, lapangan penuh. Terus. Nah, sampai di sana dia yang mulai ngejar Yusril bang. Sampai dia berkelahi itu dia ngejar gitu, terus dia mukul. Oh,
1 kali, 2 kali, 3 kali. Enggak, sebelumnya nggak diomongin dulu baik-baik gitu. Nggak ada. Langsung Dia menyerang. langsung kejar aja. Dia nyerang Yusril langsung gitu. Nah, terus. Bisa dipukul lama-lama sakit, sakit lagi bang. Oh, dia mukul terus-terusan gitu. Ya. Nah, terus. Nggak mau kita dipukul orang yang namanya hidup loh bang. Kita tuh harus jaga diri kita, ya nggak? Iya. Kita dipukul orang, setidaknya kita bela diri lah. Oh, jadi bela diri kita dipukul bang. Udah rasanya sakit gitu loh. Ya mau balas pukulan itu dipukulnya pakai apa? pakai tangan. Pakai tangan. Dia mukul Yusril pakai tangan. Ada dia punya bertuaki juga dikasih sama teman gitu. Orang tuh udah diadu-adu kayak ngadu domba kan. Terus Sampai belakang itu dia mukul terus sampai kita guling-guling. Dia bisa balas mukul terus kita tidur-tiduran dia makan sampai guling-guling pukulan. Terus sambil tidur itu ada juga temannya yang mukul Yusril. Oh, dikeroyok gitu? Iya, dibilang aku ngeroyok, iya padahal enggak, dia yang ngeroyok Yusril bang. Sampai di penjara pun kayak gitu mau. Betul sebenarnya, ini menarik soalnya. Sebelum masuk penjara tentulah ada yang namanya proses di TKP, simulasi perkaranya gitu ya. Ada olah TKP-nya. Nah, ketika olah TKP itu adegan yang pernah Yusril lakuin kan diulang kembali gitu. Di situ Yusril dia sampai meninggalnya itu loh, masih meninggalnya gini bang, dia nggak meninggal di tempat, dia meninggalnya di rumah. Oh, dia meninggal di rumah? Bukan meninggal di tempat. Dia suka nggak tahu. Oh, tiba-tiba habis itu dia meninggal? Bukan, sehari setelah itu. Oh, setelah itu. Terus kami bertengkar hari Sabtu, meninggalnya hari Minggu. Sakit dulu? Ya nggak tahu juga bang. Nggak tahu. Soalnya Yusril habis berkelahi, diajak lagi sama temannya berkelahi, Yusril nggak mau, cuci muka di masjid terus pulang. Nggak ada tahu kabar lagi, soalnya kalau di sekolah mungkin banyak lagi yang nyari gitu. Itu nggak tahu pihak sekolah satupun pada kejadian itu? Pada saat itu nggak ada yang tahu. Tahunya setelah orang yang meninggal baru tahu sekolah. Oh. Cuman kayaknya sekolah acuh nggak acuh. Nggak acuhnya ini? Ya, kalau dia acuh sama siswanya mungkin guru itu kasih inisiatif lah buat muridnya yang masuk penjara. Maksudnya pada dasarnya nggak ada satu. Nah, sebenarnya ini menarik soalnya. Karena waktu itu adegannya kan diulang lagi tuh. Yusril meninggalnya ditendang, dipukul atau Yusril pakai, nggak mungkin dong meninggal dengan tangan bersih doang meninggal gitu. Iya, enggak, Yusril nggak pakai apa-apa bang. Masa nggak pakai apa-apa? Nggak. Umur 13 tahun nggak pakai apapun meninggal, itu kena pukul, kena. Hasil visum yang kemarin yang Yusril tahu masih ingat ya, waktu sidang itu di ususnya itu ada usus ini apa namanya bocor. Oh iya, bocor. Hasilnya ada luka bekas gitu. Cuma kalau Yusril bayang-bayangin kok bisa kayak gitu, jadi nggak tahu juga lah orang. Soalnya apa bisa gitu pukul ditendang sampai kayak gitu, nggak rasanya. Kalau sekarang orang tuh tanding tinju aja pukul kayak gitu nggak ada mati. Nah terus Yusril dipanggil hari Minggu sama dijemput sama polisi di rumah. Sampai di rumah dia bilang gini bang, dia pas nyampe depan rumah dia tanya, ini rumah Yusril. Pas dibuka pintu, Yusril bang. Iya Yusril bang. Siapa yang Yusril? Saya Yusril pak. Kaget polisinya bang. Masa anak kecil lah. Kaget. Dia bilang gini, kamu yang berkelahi kemarin ya sama ini gitu. Ya iya kata bang, ikut sama bapak ya. Ngapain pak? Dia meninggalnya. Kaget Yusril bang. Orang tua itu nggak tahu pas itu lagi makan, soalnya maghrib juga. Sebelumnya orang tua nggak tahu? Nggak tahu bang, soalnya nggak ada isu ngadu-ngadu itu nggak ada juga. Cuman dia mungkin tahu muka gitu, banyak bekas luka juga. Ini sebentar deh, maaf ya potong dulu. Setahu abang ketika kita manggil orang ke buat kita ambil di suatu daerah, otomatis ada itu dong, ada bukti. Nggak ada pakai bukti-bukti, cuma dia bilang tinggal aja, langsung bawa. Langsung diangkut doang.
nggak dibilang sama ketua RT gitu bahwasanya justru kejadian ini nggak ada, nggak, itu kaget semua sekampung. nggak kebayang lah kalau kejadiannya seperti itu ya sekarang. Miris kalau dengerinnya, apalagi ngebayanginnya gitu. Nah terus di sana justru divonis berapa tahun? Vonisnya sebenarnya 7 bulan dong. Cuman hasil kemarin kan justru ikut banding tuh ke MA, Mahkamah Agung. Karena nggak terima, soalnya masa ya masih ingat justru ini bang kata-kata hakim. Sesalah-salahnya yang mati, salahnya hidup. Kalau bagi Yusril bang, setelah belajar juga tentang ilmu hukum, yang salah tetap salah, ya nggak sih? Ya. Cuma entah kenapa loh, kalau dipikir-pikir hukum ini kejam. Kenapa kejamnya kayak gitu buktinya? Lebih tepatnya bukan hukum yang kejam sih. Ya orang penegak hukumnya. Iya orang-orang di sananya gitu. Nah, Yusril dikenakan pasal 351 KUHP. Itu tentang penganiayaan. Yusril nggak pernah menganiaya. Dia yang menganiaya Yusril. Dia bully dari awal sampai akhir, dia bully terus. Kita balas kesalahannya. Yang mulai duluan dia, yang mukul banyak dia. Terus kenapa Yusril? Nggak salah tetap salah itu balikannya. Tapi kata hakimnya sesalah-salahnya yang mati salahnya hidup. Itu enggak. Kalau menurut Yusril itu nggak bisa. Nggak salah tetap salah. Terus abis itu kan 7 bulan masuk divonis 7 bulan di dalam penjara. Itu di dalam penjara itu otomatis Yusril dong paling kecil. Ya. Sampai saat ini mungkin di Pareman ini masih Yusril yang paling kecil tertahanan. Wow. 13 tahun nggak ada yang begini. 13 tahun udah di dalam penjara. Aku ngebayanginnya nggak sanggup. Apalagi aku. Setahu apa aja, setahu abang nih penjara itu makan aja ditakarin ya. Dan makannya pasti nggak enak dong, nggak bisa makan ayam, pecel lele, tempe gitu. Apalagi rendang gitu kan. Jangankan ayam, nasinya aja kayak makanan anjing. Iya, enggak. Kita dikasih kalau makan ya, kita kasih piringan bulat itu. Nanti di sini kasihnya cabai giling itu loh bang, dikasih tempe, entah dikasih sayurnya itu pucuk daun jengkol, daun pucuk ubi. Itu dikasih tuang aja. Kalau nggak bayang lagi kalau makannya. Kalau orang makan kan Singkong ada ulatnya juga kadang. Wow, amazing sekali. Terus abis di dalam emang nggak ada namanya apa orang perlindungan anak itu yang ham ya. Ada sih bang. Yang datang buat Banyak Kong Yusril gitu. Banyak malah bang. Banyak ya. Cuman setelah Yusril pikir-pikir sampai sekarang ini, itu kan udah katakanlah juga bukan anak-anak lagi nih bang. Udah beberapa tahun juga masa lalu itu. Setelah Yusril pikir-pikir, adapun perlindungan HAM itu hanya untuk memanfaatkan nama seseorang. Gimana ini? Kenapa Yusril bilang kayak gitu bang? Nyatanya dulu ada HAM, dia minta tolong. HAM itu nolong kita. Iya. Nyamperin orang tua kita, dia narik duit di atas untuk nolong kita, nyampe ini tangan Yusril nggak ada dulu. Oh jadi Yusril diminta duit atau gimana? Ada dulu orang tua Yusril pernah dibilang katakanlah dia itu ada kasihlah duit untuk pembebasan jaminan. Jadi ada iming-iming bahwasanya Yusril kalau dikasih duit atau dikasih itu damai lah namanya. Uang damainya ini dari pihak yang bersangkutan kah atau dari kepolisian? Ada pihak-pihak lain yang ikut campur tentang ini. Polisi kayaknya adu domba antara pihak keluarga saya dengan keluarga dia bang. Kayaknya. Soalnya aku sering merasa kayak gitu dulunya kan. Ya adu domba berarti duit dikasih ya? Berapa budget waktu uang dikasih waktu itu? Nggak ada, kalau Yusril pribadi nggak ada dikasih duit, cuman dimanfaatkan namanya untuk menghasilkan duit bagi dia. Oh gimana nih maksudnya nih? Dia mintanya ke pihak HAM kah? Nggak tahu kayaknya dari. Nggak mungkin loh bang, orang HAM nolong kita nih bang. Terus dia nggak ada budget. Iya.
Saya justru rasa kayak gini bang, ketika seseorang teraniaya, kita dimanfaatkan namanya untuk dia menghasilkan duit untuk pribadi dia, kan banyak sekarang. Ini dia ini tanda kutip belum jelas nih Yusril. Dia ini aparat, ada aparat kah atau gimana? Orang yang katanya dari HAM yang nolong-nolong. Oh, yang katanya dari perlindungan anak itu. Oh, tanda kutip ada dari HAM-nya gitu Ini ya. ada di perlindungan anak. Oh, perlindungan anak. Dia mintanya ke negara kah atau Jadi kenapa Yusril bisa berpikiran seperti itu? Ada bukti tertentu yang Yusril lihat atau gimana? karena dulu katanya dia ada dana, katanya sama orang tua Yusril nih untuk nolong Yusril. Yusril dijamin pasti keluar, pasti loh. Itu dibilang ke orang tua. HAM itu dulu ya dibilang nggak bakal lama sih Yusril itu keluar. Soalnya di masa lalu. Cuman kalau dari MA dulu itu Yusril tuh keluar bandingnya itu, kita kan habis vonis nih bang. Iya. Kalau kita nerima ya kita terima. Kalau kita ngadukan banding kan larinya ke MA lagi gitu. Jadi bandingnya itu keluarnya udah 2 tahun bang setelah Yusril keluar penjara. Apakah itu ditahan sama pihak kepolisian? Apakah gimana nggak tahu. Nggak Ada kepastian. pasti. Nah terus Yusril habis 7 bulan itu pasti dong ada suka duka di dalam itu tuh, dan Bang Biat pun ada dong bikin video kemarin, mau lihat di YouTube channelnya Yusril. Kalau mau lihat silahkan di deskripsi di bawah, dimana Yusril bercerita yang lebih dalam apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat, bagaimana kondisinya di dalam itu. Dia bercerita di dalam YouTube channel. Silakan kalau mau kepo, klik linknya di bawah. Nah balik lagi Yusril. Nah abang nih sebagai yang termasuk hipnoterapi dalam perkumpulan praktisi hipnosis nih, pasti dong ada sesuatu yang mengganjal sampai sekarang gitu. Yang abang lihat seperti itu masih ada sampai sekarang gitu. Nah setelah kejadian ini 7 bulan di dalam penjara dan banyak duka dan suka, dukanya lebih banyak ya kita sukanya, benar? Ya. Pasti dong lebih banyak dukanya. Gimana habis keluar itu yang Yusril rasakan gitu? Otomatis dong pihak keluarga pun ada yang membenci pasti dong, atau yang abang ketahuin pun ada beberapa pihak keluarga yang ngejudge Yusril. Apa yang Yusril rasakan ketika keluarganya ngejudge Yusril gitu? Padahal di umur segitu loh, otak dimana masih belum cukup aware, cerdas buat menganalisa yang benar yang baik. Belum, kalau orang bilang sekarang labil lah gitu. Terus datanglah hujatan, cacian demi cacian dari orang-orang luar gitu, dari pihak keluarga. Apa yang harus sudah rasakan pada saat itu? 7 bulan selama Yusril di penjara. Setelah keluar, mungkin ancaman datang bertubi-tubi lah. Siapa nih? Dari pihak keluarga yang meninggalin, dari mama ke sanak-sanak keluarganya. Katanya gini, keluar nanti anak aku kan mati sama kamu, ini juga harus mati. Itu berarti mamanya yang bilang seperti itu. Ya keluarganya. Mamanya, Persisnya yang mana mama? mamanya berarti kalau dalam bahasa Indonesianya paman. Berarti pamannya yang ngancam Yusril seperti itu. Iya. Sampai sekarang juga kayak gitu bang. Sampai sekarang masih ada? Masih ada waktu video yang kemarin itu. Oh, yang video yang Kemarin itu. kemarin masih ada. Katanya ini masih ingat bang. Masih ada? Masih ada. Masih ada nanti. Kalau pengen screen-screennya juga ada juga tuh. Buat teruntuk pihak keluarga yang menonton video ini, coba bayangin kejadian atau posisi itu pamannya Yusril dalam keadaan yang seperti ini, yang rasain pamannya gitu. Mungkin belum kejadian ini dia nggak minta loh gitu, dia nggak mau bahkan kejadian ini seperti ini,
dan bahkan sampai dibully umur 13 tahun, di mana umur 13 tahun orang ngerasain kebebasan, orang di mana 13 tahun itu yang masih labil-labilnya mau berkreativitas yang tinggi, di mana sekarang Yusril ngerasain terancam. Memang ya pahit, memang ya sakit buat pihak keluarga, cuman percayalah kejadian ini pasti ada hikmahnya. Tolong kalau pihak keluarga yang nonton video ini, saya minta dengan sangat, yang berlalu biarlah berlalu, dan kasih space, kasih ruang buat Yusril untuk bisa bangkit lagi menjadi lebih baik lagi. Karena yang saya lihat sekarang, Yusril ngalamin trauma, Yusril ngalamin perasaan dimana dihantui masa lalu, dikhawatirkan sama masa depan, sehingga dia kurang menikmati momen pada saat ini. Ketika dia bekerja, bayangannya kebanyakan masih di sana, di kejadian lampau, padahal umurnya masih kecil gitu. Nah, balik lagi nih ke Yusril ini sekarang. Yusril setelah kejadian ini, Yusril udah pasti kapok dong, atau gimana ya? Jadi atau lihat keluarga dia sekarang hubungannya kayak mana? Kalau kadang nggak rasa pengen sebenarnya bersilaturahmi lagi dengan pihak udah keluarga. lama pengen kayak gitu, padahal justru juga pengen ziarah malam kayak Bung Andi kan. Cuman gimana lah, pihak keluarganya yang kakaknya pernah juga kita kakaknya itu. Jadi kakaknya video itu itu berapa nih orang tuanya? Adik kakaknya berapa? yang sudah tahu ada 2 orang yang tahu, yang kakaknya yang cewek. Oh, 2 orang. Yang kemarin udah nikah kan. 2 orang cewek. Yang lain nggak tahu. Oh, yang Cuma yang tahu itu. yang tahunya yang 2 orang ini. Berarti dia anak yang paling bungsu gitu, kecil. Iya kayaknya. Jadi kakaknya tuh waktu video kemarin itu dia nggak tolong hapus videonya gitu. Karena rasanya bukan mungkin justru di video itu bukan mungkin ya Bang. Ya sampai yang abang tahu pun, sebentar ya maaf ya abang potong, sampai abang tahu media pun pernah mengekspos kejadian ini. Ya. Terus yang abang baca di sana, media bilang klarifikasi hanya dari pihak sebelah atau kejadian TKP. Dari Yusril nggak ada di wawancara khusus gitu. Sama keluarga aku nggak ada. Berita itu tersebar di koran di mana-mana. Masih banyak dong. Tanpa ada pengetahuan dari Yusril dan keluarga. Banyak dong yang benci sama Yusril pada itu. Iya, Suzon sampai sekarang masih ada. makanya Yusril buat video itu untuk menjelaskan pada orang-orang yang berpikiran kayak gitu. Itu pada dasarnya orang yang setelah melihat video itu, orang banyak beranggapan lain gitu kan. Oh Yusril, jadi kejadiannya kayak gini. Setelah dia dengar dari omongan orang, oh jadi kayak gini ceritanya. Jadi bisa tahu bukan Yusril membuat masalah Yusril sendiri, bukan. Dan lagian pun hukum Yusril terima gitu ya. Iya, udah di jalan. Udah dijalani gitu ya. Suka duka di dalam pun meskipun pahit di umur segitu. Pahit lah, kalau bilang pahit banget. Abang bayangin, iya gak enak banget loh. Jadi kakaknya tuh setelah video itu kemarin bilang dia yang Yusril, dia tanya untuk apa itu diumbar-umbar. Bukan Yusril umbar kak, Yusril pengen menjelaskan buat orang-orang yang dengar omongan orang lain yang beranggapan Yusril itu penjahat, menganggap Yusril pembunuh. Dia orang tuh tahu kak, gitu kan. Kejadiannya kayak gini, bukan yang seperti orang-orang dengar itu. Soalnya berita di luar yang tersebar itu Yusril tuh dianggapnya real pembunuh gitu. Yang taunya Yusril itu pembunuh. Bayangkan yang jiwanya kita dengar orang lain bilang kita pembunuh, sakitnya gimana? iya. Sakitnya pasti. Makanya Yusril buat video itu untuk jelasin kejadian yang sebenarnya. Nggak ada Yusril karang-karang, real itu terjadinya. Cuman setelah Yusril jelasin itu sama kakaknya paham. Terus dia berarti dewasa ya mungkin. kakaknya mungkin udah paham juga setelah Yusril juga kasih pemahaman sama dia. Setelah Yusril juga baik-baik ngomong sama dia, walaupun kakak itu awalnya kasar. Iya benar-benar. Iya siapa dong? Ya aja lah. Yusril nggak mempermasalahkan itu. Cuman Yusril sebaik mungkin menjelaskan bagaimana Yusril buat video itu, apa tujuannya. Yusril jelaskan dia terima. Terus tujuan yang Yusril ketika buat video itu udah tercapai atau belum?
Ya pada dasarnya tuh Yang Yusril itu kan merubah mindset orang yang menganggap Yusril itu pembunuh menjadi dia tahu gitu, biar dia nggak berpikir kayak gitu lagi. Dia ini siapa nih? Ya orang-orang yang mendengar di luar, soalnya kejadian ini kalau ada anak yang sekolah di situ pasti kejadian Yusril tahun itu pasti diceritakan teman-teman. Soalnya ini jadi tragedi yang sadis juga. Itu pihak dari guru nggak ada coba waktu di dalam sel tahanan itu nggak pernah komunikasi sama Yusril gimana? Ada sih beberapa guru yang Oh, berarti ada. datang, cuman nggak jelas juga. Misalnya dulu lama-lama udah lupa juga. Udah lupa ya. Cuman iming-imingnya dulu Yusril juga ada bantuan dari sekolah, cuman nggak ada juga datang dulu. Pernah Yusril minta ujian di penjara, nggak dikasih. Padahal Yusril pengennya sekolah Yusril lanjut. Habis itu di DO ya berarti? Ya kayaknya dikeluarin, cuman Yusril nggak ada ke sekolah lagi, nggak ada minta-minta apa. Cuman Yusril ulang lagi kelas 1 SMP. Oh mau lagi sekolah di luar. daftar ulang di sekolah yang baru ya. Nah balik lagi ke masalah yang pernah Yusril alami gitu ya. Nah pas kejadian itu sampai sekarang Yusril ada menyimpan beban batin kah atau gimana? Sebenarnya gini bang, ketika Yusril ingat itu masa lalu, yang pertama Yusril rasakan itu sedih. Sedihnya. Bayangkan kita umur 13, saat orang tua kita lagi sayang-sayangan sama kita, saat kita butuh kasih sayang orang tua, saat kita butuh kasih sayang keluarga, di situ Yusril masuk penjara. Bayangkan sedihnya Yusril, sedihnya orang tua saat itu. Dulu keluarga Yusril juga keluarga yang sederhana lah, ada kecukupan lebih. Ya. Otomatis itu yang Yusril ingat tuh orang tua, saat orang tua datang penjara sedihnya bagaimana itu yang Yusril ingat. Jadi kayak gimana gitu, pernah ada masa lalu yang membuat orang tua saya sedih, itu yang Yusril ingat. Terus sekarang nih orang tua kan siapa yang pengen anaknya seperti itu ya? Nah ketika kejadian ini sekarang kan udah terjadi dan udah proses hukum udah Yusril lalui dan Yusril lakuin. Sekarang pada saat ini apa nih tujuan Yusril sekarang? Bang dengar pun Yusril kan kuliah di bidang hukum ketatanegaraan gimana? Ilmu sosial politik yang ada juga belajar ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ketatanegaraan semua. Dulu sempat ya pengen tamat sekolah, habis itu kan Yusril sekolah ulang lagi. Ya ulang lagi di Habis itu di bangku berarti nggak di sini lagi dong? enggak. Soalnya bukan lari dari kenyataan bukan bang. Soalnya pengen menenangkan diri tempat Iya. lain. Pasti hujatan caci Nanti dia. hujatan nanti seperti kata orang tadi lah, dia ngancam-ngancam Yusril mau bunuh Yusril, jadi Yusril otomatis juga takut lah. Nanti kejadian itu jadikan menghindari konflik lah. Jadi lebih baik keluar daerah, setelah tamat SMP Yusril balik lagi sekolah di kampung SMA. Berarti tamat SMP-nya di luar lagi, pindah baru, terus nyampe pulang lagi ke Pariaman gitu ya. Itu sekolah di SMA. Terus sekolah SMA. Habis itu ada dong cacian lagi yang Ada banyak malah. Cuman Yusril nggak terlalu mengabaikan lagi. Ini Yusril pengen lebih tenang, nggak mau bahas-bahas masalah itu. Yusril udah bertekad dari diri Yusril untuk menghilangin kejadian kayak gitu. Soalnya kalau Yusril ingat itu nggak nyaman banget. Yang paling ingat Yusril ini apa nih yang nggak nyaman? Yang nggak nyaman itu pas kejadiannya Yusril Kan Yusril nggak minta nih. ya nggak minta kejadian itu. Cuman setelah masuk penjara itu bayangan Yusril rasa itu sedih semua bang. Sedihnya kenapa? Ya yang seperti Yusril bilang tadi, kalau ingat masa lalu merasakan kesedihan orang tua, merasakan sedih Yusril sendiri, jadi kacau lah. Yang paling Yusril sedihan ini keluarga, lebih tepatnya mama, ibu, keluarga lah ya. Ya, keluarga. Nah, keluarganya sedihnya karena anaknya segini udah di dalam. Yusril berpikiran Yusril nggak enak hati gitu ya. Kan Yusril nggak minta itu. Gimana? Ya Yusril nggak minta itu, cuman nggak udah terjadi gimana lagi bang? Yang kan kejadiannya udah lalu nih bang. Kalau Yusril ingat masa lalu yang Yusril rasakan itu sedih bang. Sedihnya tuh sedih orang tua yang Yusril rasakan. Kenapa sih anaknya gitu? Padahal ingat Kan itu nggak Yusril minta. Iya. Kan udah ada
sedihnya ini buat jadi pacuan menjadi lebih semangat untuk Iya. menjadi lebih baik kah, atau Dia sedihnya itu benci dengan aparat-aparat kah yang sebenarnya bukan benci sih bang, hukumnya gitu? bukan benci sama aparat hukum, cuman Yusril pengen hukum itu lebih ditegakkan lagi keadilan. Apalagi yang Yusril mau harapkan tegakkan gimana? Ya Kalau tegak, yang Yusril bilang tadi, yang salah itu ya tetap salah, jangan membalik-balikkan fakta. hmm. terus Ya. Mungkin sekarang Yusril juga udah semakin nyaman sih bang dengan keadaan sekarang. Yusril juga kuliah, nggak terlalu pikir banyak-banyak. Orang tua nyaman dengan profesinya yang seadanya, Yusril juga nyaman dengan kuliah sekarang. Mungkin sekarang pun nggak ada lagi yang dengar Yusril hujat-hujatan orang, cerita-cerita orang kayak gitu. Mungkin orang juga sudah banyak tahu tentang kejadian itu. udah ngerti ya? Ngerti mungkin lagi, soalnya udah lama juga. Cuman kalau ada orang yang bertanya tentang Yusril, Yusril jawab baik-baik. Sampai yang kemarin tentang kasus Yusril itu pernah jadi skripsi orang di Bandung. Oh, diambil, diangkat gitu ya? Ya dia minta izin sama Yusril. Dari perspektif, dari sudut pandang apa yang dia? Ilmu hukum Islam. Hukum Islam. Jadi secara hukum Islam Yusril itu nggak ada masuk. Oh iya. Jadi ada kontroversi dong, ada kontra dong hukum Islam dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Yang dia tahu hasil dari skripsi dia. Hasil dari skripsi tentu dong ada hipotesa, ada tesisnya, ada penelitiannya gitu kan. Setelah penelitian orang tuh ya kakak itu tanya sama Yusril kan, yang dia tahu, yang setelah hasil skripsi dia selesai, memang Yusril nggak bisa ditahan. Dan dengan kejadian itu tuh nggak lazim Yusril ditahan. Cuma kenapa kayak gitu? Jadi pertanyaan besar lagi. Ada apakah di balik ini semua? Berarti hukum ya. Di ke hukum yang ada sekarang di Indonesia sekarang hukumnya nggak merujuk kepada ya mayoritas kita di Indonesia ini pasti Muslim tuh, Islam gitu ya. Tapi hukumnya nggak berpatokan ke Islam, aneh juga ya. Nah, habis kejadian ini Yusril, ini belakang nih kameramen kita nih, gimana nih perasaannya? Kalau saya terkejut sih dengar Kenapa terkejut? cerita dari. Coba dibayangin misalkan nih kameramen kita di belakang nih diam aja. Gak kebayang gitu. Nggak kebayangnya kenapa nih? Kok kalau bayangannya misalkan di kameramen kita nih Aib nih belakang nih ngerasain kejadian yang sama. Mungkin gak kuat rasanya untuk melanjutin kehidupan seterusnya. Pengen bunuh diri ya pasti ya. Pasti dong. Ya gimana nih balik lagi ke Yusril. Pernah nggak dalam satu fase di mana cacian demi cacian, celaan demi celaan masuk, hujatan demi hujatan masuk ke telinga, nggak enak banget loh Yusril. Dan kebanyakan survei mengatakan orang banyak banget yang bunuh diri gara-gara bullying. Iya, Dan sampai sekarang yang bulian bahkan. Yang dibully itu bukan Yusril sendiri bang, keluarga malah ya. Kenapa itu anak di sekolahin? Kenapa anak di sekolah tinggi? Nggak bakalan jadi orang. Anjay, ini mah. Bayangin perasaannya gimana bang? Ini setelah kejadian ini yang hujat siapa nih? Banyak orang-orang kampus. Kok sampai sedangkal itu pikirannya? Orang pintar profesinya guru juga bilang kayak gitu sama orang tua. Bahkan Itu ada guru apaan itu yang nggak tahu bang, pokoknya Pokoknya kacau lah bang kalau instansi instansi salah satu guru di sekolah gitu. Ya bahkan ada juga tuh waktu orang profesi orang tua itu kan tukang urut nih bang. Ada tukang pijit gitu. Tukang pijit. Jadi ada orang datang ke rumah, entah profesinya apa, Yusril juga tahu, Yusril juga dengar di kamar saat itu. Dia bilang kayak gini ya, dia pura-pura nanya sih, mungkin juga nggak tahu orang tua itu yang dia tanya itu Yusril. Dia bilang kayak gini, di kampung ini saya dengar dulu ada tuh anak yang kebunuh di waktu SMP itu. Ini kampungnya di sini kan, orang tua Yusril pura-pura nggak tahu ya, emang ada apa? Iya, masa pembunuh kayak gitu masih berkeliaran, seharusnya apa lagi harus dihukum kejam lah gitu. Dia nggak tahu bang, masih sekolah kok jadi apa jadi bandit, jadi katakanlah preman besar atau sekarang apa gimana dia. Orang tua itu dia masih sekolah, masih lancar sekolah.
percuma tuh di sekolah gitu kan, nggak bakalan jadi orang, nggak ada gunanya gitu. Lagian kelakuan baiknya udah kena gitu. Nggak ada bang aku beberapa ikut organisasi, beberapa ikut acara, bahkan kedutaan itu juga ikut. Aktif berarti. Aktif itu di kota nggak ada tuh tentang yang namanya SKCK kena apa itu nggak ada. Sampai kuliah sekarang nggak ada itu ditanyain tuh. Hebat kali, hebat. Bayangkan orang tua Yesus sedihnya gimana bang? Ketika ada orang lain yang menghujat Yesus, tapi ke orang tuanya langsung dan orang itu nggak tahu dia orang tua. Habis dia ngurut, orang tua Yesus nangis banget. Bijak gitu ya. Habis Yesus nggak ngomong pas itu, Yesus dia bisa sabar, biar orang tua nggak tahu. Iya, serba salah jadi. Dimana satu sisi Yusril memprotek diri Yusril. Cuman ya umur 13 tahun, bayangin sekali lagi kalau abang nih dalam posisi Yusril pasti ngelakuin yang sama. Masa nggak bela diri itu nggak sekali 2 kali ya? Itu berapa kali? Dia pengen Dibully itu. sering mah dari pertama sekolah itu. Yang bentuk fisiknya itu pada kali itu aja. Bukan, udah sering dari awal sekolah. Bayangkan dari awal sekolah dipalain, didorong gitu, sampai di WC kita. Iya. Siapa sih yang tahan seperti itu gitu? Kita aja nih yang dewasa mungkin bakalan ngelakuin yang sama dong gitu. Nggak usah munafik lah. Setiap manusia kan punya, kalau dalam otak nih terdapat ada yang bagian namanya otak reptil, yang mana otak reptil ini adalah otak yang kalau apabila dia apa namanya ya, terkekang atau terdesak, spontan otak reptil inilah yang bakal memperisai yang bakalan nge-backup dirinya dan yang membalas sendiri, karena di otak ini udah ada unsur otak binatang gitu. Kalau mau deskripsi yang lebih lengkap silahkan searching aja di Google. Nah balik lagi nih ke Yusrilnya sekarang. Setelah kejadian ini terjadi, masih adakah yang mengganggu pikiran Yusril selama ini atau gimana? Kalau mengingat masa lalu sih nggak pengen ingat lagi. Iya. Lebih fokus masa depan aja sekarang. Cuman sekarang Yusril sebenarnya terima kasih sebesar sama orang tua. Iya benar. Kenapa? Karena saat itu yang paling dekat sama Yusril itu orang tua. Lagi ibu kan. Karena dia yang selalu ada, selalu mengantarin Yusril makanan, selalu setia untuk ada Yusril kan. Apapun keadaannya nggak tahu dia keadaan di rumah, yang penting anaknya bisa makan di penjara. Pokoknya sampai sekarang orang tua Yusril tabah ngadepin Yusril, selalu semangat ngadepin Yusril. Walaupun susah keadaan sekarang ya, pendidikan itu yang penting anaknya bisa sukses, dia bisa buktikan kepada orang-orang banyak bisa sukses. Oke, benar. Sebentar nih, Yusril. Ini menarik nih. Berbicara tentang kesuksesan, apa yang Yusril pikirkan ketika Yusril berbicara tentang sukses? Yusril sukses itu definisi sukses Apa yang Yusril sukses itu? kalau Sekarang Yusril kan udah cukup sukses dong menjalani hari-hari di dalam penjara gitu kan, dalam bui. Kan ibaratnya sukses meskipun pahit, tapi kan ibaratnya Yusril survive nih. Yusril sanggup menjalaninya sampai pada titik dimana Yusril bisa bertahan sekarang. Yusril masih sanggup untuk menjadi lebih baik, dan abang melihat pun sendiri Yusril aktif di beberapa, sempat jadi duta kreator ya, duta kreator mewakili Pariaman, salah satu forum yang legal di kota Pariaman. Itu sangat survive sekali sampai Yusril mensuarakan diri gitu, sanggup berdiri, sanggup hidup dengan penuh semangat lagi gitu ya. Kalau sekarang masih semangat? masih semangat. Semoga menjadi lebih semangat ya dengan adanya bincang-bincang kita pada kali ini. Setidaknya bisa orang yang di luar sana yang mengetahui tentang kejadian ini cukup viral nih. Viral kejadian ini pada 13 tahun yang lalu dan heboh banget. 8 tahun yang lalu. Di 13 tahun 13 tahun yang lalu maksudnya. Dan
8 tahun yang lalu itu heboh banget kejadiannya. Sampai pada titiknya sekarang, abang ini cukup shock juga nih Yusril. Abang tahu itu itu Yusril gitu. Dan abang ngerasa nggak mungkin seorang Yusril gitu yang ngelakuin gitu. Yang bang tahu nih kejadian itu terdengar pada 8 tahun yang lalu itu, di mana ada seorang anak yang bandel, yang nakal sekali, yang ugal-ugalan. Maaf kata mungkin orang tuanya nggak ngajarin, seolah-olah seperti itu, seolah-olah ya dalam tanda kutip, seolah-olah nggak dikasih pendidikan. Ada anak yang seperti itu, termasuk nggak menyalahin Yusril juga sih, cuma shocknya kok sampai meninggal gitu kan, pakai tangan kosong lagi. Apapun belajar bela diri belum tentu meninggal, palingan sakit-sakit. Makanya justru buat video itu untuk merubah pikiran orang-orang yang kayak gitu. Iya betul. Emang juga berpikir kayak gitu Iya, kan benar. awalnya sebelum tahu kan. Iya. Makanya harus kasih tahu gitu. Iya, dan bang rasa pun meninggalnya pun pasti udah ada ketetapan dong sama Tuhan, sama Allah gitu. Pasti dong semua yang terjadi ini nggak seketika belum terjadi. Bang melihat ini suatu kejadian yang pasti ada hikmah di balik ini. Dan setelah kejadian ini, apalagi nih tujuan Yusril sekarang? Tujuannya sering. Abang dengar nih Yusril sempat pengen jadi pengacara. Ini BDW May Baswe. Yusril Zamahendra ini abang ngebayangin sosok Menteri ya. menteri apa? Hukum. Menteri hukum ya. Sekarang ketua PBB. Iya. Satu partai. Ya pokoknya orang yang mempelajari hukum gitu ya. Tapi Yusril sendiri mengalami hukum gitu. Ya gimana lagi kan? Jadi gimana, pengen berubah nama atau tetap Enggak ada. enggak ada ya? Ini nama itu sebenarnya ayah yang ngasih. Ayah sih dulu suka banget sama Bapak Yusril Zamahendra. Namanya Bapak Yusril Zamahendra. Dan dulu nama Yusril itu bukan Yusril Zamahendra. Nama Yusril awalnya Yusril Zamahendra, cuman di pembuatan akte kelahiran Salah ketik. kesalahan. Karena setelah 3 kali perubahan, ini namanya itu dia. Kalau bahasa sekarang tipu kali. Ya 3 kali perubahan. Ada tanggal yang salah, ada nama yang berubah. Ini sering kejadian Dulu. sekarang masih ada. juga. Masih ada sekarang. Nggak tahu soalnya ada belum punya anak. Belum punya anak. Ya bikin dong. Tunggu saatnya. Tunggu saatnya. Terus nih karena kita dapat suatu pengalaman yang luar biasa habis ketika kita bincang-bincang ini Yusril. Dalam kejadian ini kita dapat suatu kesimpulan bahwasanya yang penting kita lebih baik aja dulu. Yang penting kita ngelakuin semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin aja dulu gitu kan. Toh pada endingnya kalau kita masih disalah-salahkan atau memang nggak salah disalahkan, ya balik lagi itu pada intinya biarlah kita menjadi salah di mata orang tapi tidak di mata sang kuasa gitu. Nah, pada kali ini berharap dengan ketika kita bercerita membuat hati dan perasaan Yusril menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih lapang lagi, menjadi lebih bersemangat lagi. Kalau dalam sekolahnya, dalam kuliahnya menjadi lebih giat lagi belajar, sehingga kelak Yusril menjadi anak yang kalau sayang Yusril ke orang tua menjadi lebih berbakti ke orang tua, balaslah jasa orang tua meskipun nggak 100% kebalas, setidaknya kita berusaha dulu gitu ya. Dan abang pun ngerasa ya orang tua adalah superhero gitu. Dan kita tutup pada bincang-bincang kita pada kali ini. Silakan Yusril kalau mau tutup. Oke. Buat teman-teman yang pengen coba rasanya penjara, jangan pernah coba rasanya penjara. Jadilah pemuda yang berperan, dengan jadi pemuda yang berperan. Sekian dari saya. Dan saya Angga, di belakang kamera ada Aib. Stay positif and awas cerdas.